Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10 Nona Arogan dan Pria Pemalu. Aku akan menyeretmu dan membawamu masuk ke kamar Belinda, ancam Theo tegas. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Buka pintunya sekarang. Perintah Devan galak. Never, selamat malam, Devan. Jangan lupa untuk memeluk Belinda malam ini agar Nona Direktur itu cepat sembuh. Pungkas Theo dengan tawa yang menggelegar. Devan baru saja akan menjawab. Namun sambungan telepon sudah diputus sepihak oleh Theo. Sekarang Devan hanya bisa menggeram kesal. Devan masuk kembali ke kamar Belinda untuk memeriksa kondisi Nona Direktur tersebut. Mungkin juga Belinda butuh sesuatu dan tak bisa mengambilnya. Kata dokter, Belinda terkena radang tenggorokan dan tekanan darahnya juga rendah. Pantas saja wanita itu wajahnya pucat dan mengeluh pusing terus-menerus. Kau belum tidur? Tanya Devan pada Belinda yang masih duduk bersandar di headboard ranjang. Seraya memainkan ponselnya. Kau dari mana? Tanya Belinda yang lagi-lagi nyaris tanpa suara. Suara Belinda yang biasanya menggema ke seluruh ruangan itu mendadak hilang. Setelah ia mengeluh sakit di tenggorokannya setiap kali mencoba bersuara. Tadi aku ingin masuk ke kamarku. Tapi Theo sialan itu malah menguncinya dari dalam. Cerita Devan sedikit terkekeh dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku akan tidur di ruang tengah nanti. Sambung Devan lagi seraya kembali memeriksa suhu tubuh Belinda. Masih sedikit demam. Devan mengambil handuk kecil di atas nakas. Mencelupkannya ke dalam air yang ada di baskom lalu memerasnya dengan kuat. Sebelum meletakkannya di kening Belinda. Tangan Belinda terulur untuk mengambil gelas berisi air putih di atas nakas. Devan dengan cepat membantu mengambilkan lalu mengangsurkannya pada Belinda. Kau masih demam, aku akan mengompresmu malam ini. Ucap Devan seraya menatap lekat wajah Belinda seolah sedang minta persetujuan. Kau istirahat saja. Belinda terbatuk-batuk, rasa nyeri seketika merambat di tenggorokannya. Aku sudah minum obat, jadi demamku pasti akan segera turun. Imbu Belinda lagi yang suaranya hanya terdengar lirih. Aku akan menemanimu sampai tidur kalau begitu. Ucap Devan seraya menguap lebar. Pria itu dengan cepat menutup mulutnya dengan telapak tangan. Belinda mengetikkan sesuatu di ponselnya, lalu menunjukkannya pada Devan. Kau istirahat saja, aku masih belum mengantuk. Kau akan ketiduran di sini jika memaksa untuk menemaniku. Devan tersenyum sejenak setelah membaca ketikan Belinda tersebut. Baiklah, jika kau memaksa, aku akan tidur di ruang tengah. Devan sudah beranjak berdiri, namun Belinda menahan lengan pria itu. Ada apa lagi? Tanya Devan bingung. Terima kasih karena sudah merawatku, ucap Belinda tulus. Devan mengangguk seraya tersenyum. Pria itu melirik sekilas ke arah gelas yang ada di atas nakas. Isinya hanya tinggal setengah. Akan kuambilkan air minum sebelum aku tidur, ucap Devan seraya berlalu keluar dari kamar Belinda. Tak berselang lama, Devan sudah kembali dan meletakkan gelas baru yang terisi penuh ke atas nakas.
Selamat malam, Nona Belinda. Pamit Devan sebelum benar-benar keluar dari kamar Belinda. Belinda tak menjawab dan memilih untuk berbaring miring membelakangi pintu masuk. Jam di kamar Belinda sudah menunjukkan pukul 10 malam. Devan langsung terlelap sesaat setelah pria itu merebahkan dirinya di sofa ruang tengah. Lewat tengah malam, Devan merasa ada seseorang yang membentangkan selimut untuk menutupi tubuh lelahnya. Devan ingin sekali membuka mata dan melihat siapa yang sudah menyelimutinya. Namun mata Devan seperti melekat erat dan tidak mau terbuka. Jadi Devan memilih untuk mengabaikannya saja dan melanjutkan tidur nyenyaknya. Tepat pukul 7 Devan mengerjapkan matanya. Karena tirai jendela ruang tengah yang sudah disibak. Membuat cahaya matahari pagi menyusup masuk dan mata Devan menjadi silau. Devan mengerjap sekali lagi saat mendapati sebuah tubuh tegap yang tengah berdiri di depannya. Namun Devan mengabaikan pria itu dan melanjutkan tidurnya. Dev. Suara itu benar-benar mengganggu. Devan. Panggil Theo sekali lagi mulai kesal. Devan membuka matanya yang masih terasa berat. Pagi, Theo, jam berapa sekarang? Kenapa kau sudah rapi? Tanya Devan dengan nada malas dan masih dengan mata yang terpejam. Dev. Bentak Theo sekali lagi yang sepertinya benar-benar kesal. Apa? Jawab Devan yang kini sudah membuka matanya. Dan menarik selimut yang membentang menutupi tubuhnya. Tunggu, selimut. Berarti semalam itu bukan mimpi. Benar-benar ada yang memakaikan selimut untuk Devan. Tapi siapa? Dev, jangan bilang kalau kau tidur di sofa ini semalaman. Tanya Theo dengan nada geram. Devan bangkit dan duduk di sofa yang tadi malam ia pakai tidur. Pria itu mengendikkan bahu tanpa rasa bersalah. Aku memang tidur di sini semalam. Jawab Devan santai. Theo menepuk dahinya sendiri. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tidur bersama Belinda di kamar? Theo menunjuk ke arah pintu kamar Belinda yang tertutup. Belinda yang memintaku tidur di sini. Aku bisa apa memangnya? Jawab Devan mencari alasan. Cek, Theo berdecak kesal. Usahaku menginap di sini, mengunci kamarmu, berakhir sia-sia. Theo masih tak berhenti berdecak dan mengomel. Dan sekali lagi, Devan hanya mengendikkan bahu tanpa rasa bersalah sedikitpun. Bel pintu depan berbunyi. Masih sambil mengomel, Theo berjalan cepat menuju pintu utama untuk membukanya. Tak berselang lama pria itu sudah kembali membawa bungkusan yang sepertinya berisi sarapan. Theo meletakkan bungkusan tadi di meja makan dan kembali menghampiri Devan. Hei, Theo, apa kau yang memberiku selimut tengah malam tadi? Tanya Devan dengan raut wajah bingung. Apa maksudmu? Jika tengah malam tadi aku melihatmu tidur di sini, sudah pasti aku akan langsung menyeretmu masuk ke kamar Belinda. Dan tak perlu memberikanmu selimut. Jawab Theo dengan nada berapi-api. Jadi bukan kamu? Tanya Devan sekali lagi masih bingung. Tentu saja bukan. Tegas Theo sekali lagi. Sudahlah, aku tidak bisa berlama-lama berdebat denganmu.
karena banyak pekerjaan yang menungguku di ruangan Nona Direktur itu. Theo mengendikkan dagunya ke arah pintu kamar Belinda. Ini ada beberapa berkas. Tolong nanti kamu berikan pada Belinda. Dan minta Nona Direktur manja itu untuk menandatanganinya. Aku sudah berbaik hati memeriksa semuanya. Imbu Theo lagi masih sambil bersungut-sungut. Pria itu melemparkan beberapa map ke atas meja di hadapan Devan. Apa Belinda belum bangun? Tanya Devan khawatir. Belum, dia itu 11-12 denganmu sekarang. Suka bangun terlambat, jawab Theo belak-belakan. Devan menahan tawanya sedikit merasa malu. Apa Belinda masih demam? Tanya Devan lagi khawatir. Kau periksa saja sendiri. Sekalian kau siapkan sarapan untuknya. Aku harus pergi sekarang. Tegas Theo seraya mengayunkan langkahnya ke arah pintu keluar. Namun baru beberapa langkah, pria itu kembali lagi. Aku pinjam motormu. Di mana kuncinya? Tanya Theo memasang wajah serius. Laci meja kamarku, jawab Devan santai. Pria itu meregangkan otot-otot tubuhnya yang terasa kaku. Theo sudah keluar dari kamar Devan seraya memutar-mutar kunci motor di tangannya. Theo naik motor. Wow, goda Devan seraya terkekeh. Theo hanya mendengus. Perlu kubelikan bensin, Tuan Theo? Atau pomnya sekalian? Goda Devan sekali lagi yang kini mengikuti langkah Theo menuju pintu keluar. Berisik, dengkus Theo yang dengan cepat berlalu keluar dari unit apartemen Belinda. Devan membuka pintu kamar Belinda dengan hati-hati. Netranya langsung menyapu ke atas ranjang. Kosong, Devan mengedarkan pandangannya ke setiap sudut kamar dan tidak menemukan keberadaan Belinda. Kemana Nona Direktur itu? Belinda. Panggil Devan yang kini mengetuk pintu kamar mandi. Namun tidak ada jawaban. Pintu yang mengarah ke balkon kamar terbuka. Mungkinkah Belinda ada di sana? Devan baru saja akan berjalan menuju balkon saat Belinda sudah masuk dan menyapa Devan. Pagi, Dev. Sapa Belinda seraya menipiskan bibirnya. Wanita itu berlalu begitu saja dari hadapan Devan yang berdiri melongo. Dan berusaha menelan ludahnya dengan susah payah. Bagaimana tidak, Belinda pagi ini hanya mengenakan baju olahraga ketat. Yang mengekspose jelas perut rampingnya. Ditambah lagi tubuh Belinda yang berkeringat membuat darah Devan berdesir seketika. Apa wanita itu habis berolahraga? Seolah baru tersadar. Devan segera keluar dari kamar Belinda dan menyusul Belinda. Yang kini sudah berada di ruang makan dan sedang membongkar sarapan yang ada di atas meja. Kau sudah sehat, Bel? Tanya Devan berbasa-basi. Ya, aku baru saja berolahraga ringan sekalian menikmati matahari pagi. Jawab Belinda seraya menyodorkan sarapan Devan. Terima kasih karena sudah merawatku kemarin. Ucap Belinda lagi dan terdengar tulus. Devan mengangguk. Sudah kewajibanku. Apa Theo meninggalkan pesan pagi ini? Aku belum bertemu dengannya tadi. Tanya Belinda menukar topik pembicaraan. Ya,
Dia meninggalkan beberapa berkas untuk kau tanda tangani. Devan menunjuk ke arah meja di ruang tengah. Berkas yang tadi ditinggalkan Theo masih tersusun rapi di sana. Belinda mengangguk paham. Setelahnya tak ada lagi obrolan di antara Belinda dan Devan. Pasangan suami istri itu menikmati sarapan mereka dalam diam. Devan sedang mencuci piring bekas sarapan. Dan Belinda sudah menghilang ke dalam kamarnya, membawa setumpuk berkas yang tadi ditinggalkan Theo. Bel pintu depan berbunyi. Siapa yang datang jam segini? Devan segera mengeringkan tangannya dengan serbet sebelum membuka pintu depan. Pria itu masih sempat melirik jam di ruang tengah yang menunjukkan pukul 9 pagi. Daun pintu terbuka. Seorang gadis tinggi semampai yang mengenakan rok hitam selutut dan blus berwarna maron berdiri di depan pintu. Rambut hitam sebau milik gadis itu terlihat sangat pas dengan bentuk wajahnya yang ovale. "Selamat pagi, mencari siapa?" tanya Devan berbasa-basi. Gadis itu melongo ke papan yang bertuliskan nomor unit apartemen. Sebelum menjawab pertanyaan Devan, "Ini apartemen Belinda, kan?" tanya gadis itu memastikan. "Ya, ini adalah apartemen Nona Belinda Halley. Dan Anda?" Devan menunjuk ragu ke arah gadis di hadapannya tersebut. "Aku Clarissa Halley. Boleh aku masuk?" "Oh, astaga, silakan masuk Nona Clarissa." Devan segera menyingkir dari pintu masuk dan memberi akses pada Clarissa untuk masuk ke dalam apartemen sang kakak. Setelah Clarissa masuk, bergegas Devan menutup kembali pintu apartemen. "Apa kau Devan, suami Belinda?" tebak Clarissa yang kini sudah duduk di sofa ruang tamu. "Iya, saya Devan. Maaf karena tidak mengenali Anda." jawab Devan seraya menggaruk kepalanya. "Jangan kaku begitu. Aku adik iparmu, jadi panggil saja Clarissa atau Clara," ujar Clarissa seraya tersenyum hangat pada Devan. "Baiklah, Clara," ucap Devan akhirnya meskipun masih sedikit kaku. Devan ikut duduk di sofa ruang tamu. "Kapan kau pulang?" tanya Devan memulai basa-basinya. "Baru beberapa jam yang lalu aku sampai," kata Theo. "Belinda sedang sakit jadi aku langsung ke sini," jawab Clarissa menjelaskan. Devan mengangguk. "Belinda memang sakit 2 hari kemarin. Tapi hari ini kondisinya sudah membaik," ujar Devan menjelaskan. Clarissa terlihat menarik nafas lega. "Terima kasih karena kau sudah merawatnya dengan baik," ucap Clarissa tulus. Devan hanya mengangguk dan sedikit salah tingkah. Hari masih pagi dan sudah ada 2 gadis yang mengucapkan terima kasih pada Devan. "Apa Belinda ada di kamarnya?" tanya Clarissa yang sudah beranjak berdiri. Sepertinya gadis itu hendak menuju ke kamar Belinda. "Ya, Belinda ada di kamarnya," jawab Devan cepat. Clarissa mengangguk dan segera melangkahkan kakinya menuju ke kamar Belinda. Sedangkan Devan memilih untuk kembali ke dapur dan melanjutkan pekerjaannya. Devan masih harus ke restoran siang ini karena pekerjaannya kemarin belum selesai. Clarissa membuka pintu kamar Belinda perlahan. Pemandangan pertama yang langsung terlihat.
adalah Belinda yang sedang berkutat dengan setumpuk berkas di hadapannya. Clarissa bersedekap dan berdecak tak percaya melihat pemandangan tersebut. Aku kira kau sedang sakit. Kenapa masih berkutat dengan berkas-berkas bodoh itu? Sapa Clarissa yang langsung membuat Belinda menoleh ke arah pintu kamarnya. Clarissa masih berdiri di ambang pintu kamar dan bersedekap. Belinda hanya menoleh sejenak ke arah adik perempuannya tersebut, sebelum kembali berkutat dengan kertas-kertas di tangannya. "Sedang apa kau di sini?" tanya Belinda ketus. "Menjengukmu, apalagi memangnya. Theo memberitahuku kalau kakak kesayanganku sedang sakit. Jadi aku si gadis baik hati datang ke sini untuk menjenguknya dan memastikan kalau dia tidak sedang sekarat di apartemennya sekarang," jawab Clarissa dengan nada sinis. Belinda berdecak berulang kali mendengar jawaban Clarissa yang lumayan pedas. "Aku yakin kau akan jadi orang pertama yang tertawa bahagia saat menerima surat kematianku," sindir Belinda pedas. Clarissa tertawa sinis dan dengan cepat mendaratkan bokongnya di atas ranjang Belinda. "Apa aku sejahat itu di matamu?" Belinda mendengus seraya mengendikkan bahu. Nona direktur itu meletakkan pena di tangannya dan merapikan kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Suasana di dalam kamar masih hening setelah kakak beradik itu saling sindir. Ketukan di pintu kamar membuat Belinda dan Clarissa serempak menoleh ke arah pintu, yang kini sedikit terbuka. Devan melongokkan kepalanya ke dalam kamar. "Maaf aku mengganggu," ucap Devan sedikit ragu. "Ada apa, Dev?" Belinda yang terlebih dahulu buka suara. Daun pintu dibuka sedikit lebar. Kini terlihat Devan yang sudah rapi mengenakan kemeja dan celana kain. "Aku harus ke restoran sekarang, Bel, karena masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Apa tidak masalah jika kau aku tinggal?" tutur Devan sedikit khawatir. Belinda mengibaskan tangannya seraya tersenyum kaku. "Tentu saja tidak, Dev." Nona direktur itu beranjak dari duduknya dan menghampiri Devan yang masih berdiri di ambang pintu. "Aku sudah sehat," ujar Belinda lagi seraya membenarkan kerak kemeja Devan. Demi dewa-dewi hayangan, kenapa sikap Belinda mendadak jadi aneh begini? Jantung Devan ingin jatuh ke perut rasanya. "Baiklah, aku akan pergi sekarang," ucap Devan sedikit tergagap. "Telepon aku jika kau butuh sesuatu," pesan Devan sekali lagi yang langsung disambut Belinda dengan sebuah anggukan. Devan baru saja akan berbalik saat tiba-tiba bibir mungil nona direktur itu mendarat di bibirnya dan mengecupnya dengan singkat. Blank, otak Devan seketika menjadi blank. "Apa-apaan ini?" Devan masih terpaku di tempatnya sesaat. Setelah mendapat ciuman dadakan dari Nona Belinda, hanya ciuman singkat memang, namun sungguh mampu membuat darah Devan berdesir seketika. "Kau jadi berangkat, Dev?" tanya Belinda lembut. Iya, aku pergi dulu," pamit Devan tergagap. Masih sedikit salah tingkah Devan segera berlalu dengan cepat menuju pintu keluar apartemen.
Pria itu menarik nafas pendek-pendek demi menormalkan irama jantungnya yang berdegup kencang. Clarissa hanya berdecak melihat Belinda yang seakan sedang pamer kemesraan di depannya. Kalian masih terlihat kaku untuk sepasang suami istri yang baru menikah. Sindir Clarissa sedikit curiga. Devan pria pemalu, jadi dia memang tidak suka mengumbar kemesraan di depan banyak orang. Sahut Belinda mencari alasan. Nona arogan dan pria pemalu. Sepertinya kalian pasangan yang serasi. Timpal Clarissa seraya tertawa renyah. Atau mungkin gadis ini sedang mengejek Belinda. Jadi, di mana kau menemukan pria pemalu itu? Tanya Clarissa penasaran. Haruskah aku menceritakan semua detail kehidupanku kepadamu? Jawab Belinda dengan nada malas. Cek, Clarissa berdecak kesal. Aku selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan kita, Belle. Tidak bisakah kau melupakan semua perseteruan di antara kita? Dan mulai untuk hidup rukun seperti kata Paman Owen. Sergah Clarissa dengan nada berapi-api. Kau sudah menuduhku, dan kau memintaku melupakannya begitu saja. Tidak akan semudah itu, Nona Clarissa. Sahut Belinda ketus. Aku tidak pernah membunuh arkanmu itu. Apalagi mengirim mata-mata untuk mengawasinya. Tapi kau tetap saja menuduhku. Imbu Belinda lagi masih ketus. Aku tahu, dan aku sudah berulang kali minta maaf. Tidak bisakah kau memaafkanku dan melupakan semuanya? Cecar Clarissa yang terdengar frustasi. Kita sudah sama-sama dewasa. Tidak bisakah kita berhenti bersikap kekanak-kanakan seperti ini? Imbu Clarissa lagi sedikit memohon. Belinda tak langsung menjawab. Dan hanya berjalan mendekat ke arah Clarissa yang masih duduk di atas ranjangnya. Belinda ikut duduk di samping Clarissa. Aku sungguh-sungguh ingin kita berbaikan, Belle. Ucap Clarissa penuh kesungguhan. Belinda memutar bola matanya. Apa tujuanmu sebenarnya datang ke apartemenku? Tanya Belinda to the point. Pulanglah ke rumah. Jawab Clarissa tegas. Ini rumahku, aku harus pulang kemana lagi? Belinda memalingkan wajahnya. Ada nada kesedihan dari cara bicara Belinda barusan. Ini bukan rumahmu. Rumahmu di rumah besar itu. Kita keluarga, Belle. Tidak bisakah kau kembali tinggal di rumah besar itu bersamaku? Clarissa memeluk sang kakak dan sekuat tenaga menahan tangisnya agar tidak pecah. Aku tidak akan tinggal lagi di sana. Silakan kau saja yang tinggal di sana. Sahut Belinda masa bodoh. Belle. Suara Clarissa tercekat di tenggorokan. Gadis itu menangis terisak. Mama dan Papa sudah bahagia di surga. Tidak bisakah kau menerima semua kenyataan itu dan berlapang dada? Sergah Clarissa mulai emosi. Aku sudah menerima semuanya. Aku hanya tidak sanggup jika harus tinggal di rumah besar itu. Karena semua kenangan kita bersama Mama dan Papa ada di sana. Aku tidak bisa, Kla. Raung Belinda yang ikut-ikutan menangis. Kakak beradik itu saling memeluk dan menangis sekarang. Kau akan membuatku kesepian kalau kau terus tinggal di sini.
Gumam Clarissa dengan nada sedih. Kau juga akan kembali ke Paris tak lama lagi. Jadi untuk apa kau menyuruhku pulang? Jempal Belinda yang sudah melepaskan pelukannya pada Clarissa. Wanita itu mengusap air mata di wajahnya dengan kasar. Aku tidak akan kembali ke Paris, sahut Clarissa cepat yang langsung membuat Belinda tersentak kaget. Butikku yang di Paris sudah diambil alih oleh seorang temanku. Jadi aku akan menetap lagi di negara ini mulai hari ini. Sambung Clarissa lagi dengan nada bersungguh-sungguh. Belinda menggeleng tak percaya. Bagaimana dengan mimpimu menjadi seorang desainer kelas dunia? Tanya Belinda masih dengan raut wajah tidak percaya. Clarissa menggeleng lemah. Keluarga adalah segalanya, Bel. Dan aku ingin memperbaiki hubungan di antara kita. Jika aku terus-terusan tinggal di Paris, hubungan kita hanya akan semakin memburuk. Jawab Clarissa seraya menundukkan kepalanya. Belinda terdiam mendengar kata-kata Clarissa. Paman Owen benar. Clarissa sudah berpikir dan bersikap dewasa 2 tahun terakhir. Dan selama ini justru Belinda yang selalu bersikap kekanak-kanakan. Karena terus saja membesar-besarkan masalah dari masa lalu. Aku belum bisa pindah ke rumah besar itu dalam waktu dekat, Cla. Maaf. Ucap Belinda akhirnya. Clarissa mendesah frustrasi. Kalau begitu, aku akan tinggal di apartemenmu sampai kau setuju untuk kembali pulang bersamaku. Ancam Clarissa menatap tajam pada Belinda. Tidak ada kamar di sini. Kau mau tidur di mana memangnya? Belinda mencari alasan. Kau pikir aku bodoh? Masih ada satu kamar kosong selain kamarmu yang besar ini. Sergah Clarissa tak mau kalah. Itu kamar de. Belinda tak jadi melanjutkan kalimatnya. Dan secepat kilat membungkam mulutnya sendiri dengan telapak tangan. Clarissa sangat dekat dengan Paman Owen. Jika Belinda memberitahu tentang pernikahan kontraknya dengan Devan pada gadis ini, bukan tak mungkin Clarissa juga akan langsung melaporkannya pada Paman Owen. Tidak. Belinda belum siap menerima ceramah dari sang paman. Toh, kontrak Devan sebagai suami bayaran Belinda hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan Clarissa pasti juga akan kembali mengejek Belinda sebagai perawan tua. Karena hingga kini Belinda tak kunjung menemukan pasangan hidup. Sampai Belinda harus menyewa seorang suami bayaran demi sebuah proyek. Rahasia ini harus tetap terjaga. Bersambung.